Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan masih kehilangan kontak dengan 3 WNI yang juga relawan Mercy di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Dan tentu kabar terbaru dari Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Muraf, yang mengatakan telah berhasil menghubungi dan mengetahui kondisi ke 3 WNI yang saat ini sehat walafiat di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dan info terbaru terkait dengan 3 kondisi WNI di sana sudah bersama kami melalui sambungan online Kepala Divisi Pembangunan Mercy Idrus Alata. Assalamualaikum, selamat malam Pak Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Idrus. Jadi saya konfirmasi ulang apa yang dikatakan Pak Sarbini, sudah berhasil begitu ya menelpon Reza dan mengetahui bahwa 3 WNI Ya, kita dalam kondisi sehat begitu ya? Ya, alhamdulillah dalam kondisi sehat, sudah dapat informasi. Oke. Apa yang terjadi sebetulnya Pak dari 11 hari tanpa kontak, apa yang kemudian Reza ceritakan begitu terkait dengan kondisi di sana? Apakah mungkin ada pembatasan jaringan komunikasi, listrik kah, atau seperti apa? Lebih dominan kepada listrik ya. Jadi pada itu yang sulit kami dapati dari informasi yang kami dapati dari teman-teman relawan di sana. Jadi sumber yang kita bisa bangkitkan, genset pun ada kendala di bahan bakarnya yang tidak bisa sampai ke dalam lokasi. Begitu Pak. Oke, tapi dalam waktu 11 hari itu apakah mereka memang dalam kondisi yang masih aman dalam Rumah Sakit Indonesia atau sempat ada seperti kabar ditangkap, ada kemudian pengepungan IDF di sekitar Rumah Sakit Indonesia begitu Pak Idrus? Tidak ada hal seperti itu. Jadi hanya yang kemarin aja yang kita dapati yang sore itu, yang maghrib itu di mana terjadi insiden jatuhnya artileri ke atas rumah sakit. Ya, itu aja. Jadi tidak ada yang informasi yang kami dapati langsung tentang masalah hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Oke, jadi memang dalam kondisi yang aman begitu ya selama 11 hari terputus komunikasinya begitu ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Oke, bisa Anda ceritakan begitu Pak, bagaimana kemudian tadi sambungan telepon bersama dengan Reza dan Pak Sarbini begitu terkait dengan kondisi yang ada di sana paling tidak dalam 11 hari ketika komunikasi terputus Pak? Jadi terkadang kami berkomunikasinya tidak langsung dengan video, bisa juga dengan suara sebentar begitu, kemudian hilang lagi. Jadi lama tidak terputus karena beberapa kendala yang tadi saya sampaikan, dan akhirnya on lagi gitu. Jadi memang sulit sekali Pak persoalan itu. Jadi kendalanya banyak sekali, terutama mengenai komunikasi dan perangkat-perangkat keperluannya, dari mulai listrik dan segala macam itu. Oke. Pak, saya ingin sedikit mundur begitu Pak Idrus. Bagaimana kemudian kemarin Mercy akhirnya berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam mencari kepastian dari 3 relawan Mercy dan juga WNI kita ini? Apakah menggunakan jalur-jalur link lain begitu? Kalau tadi Pak Sarbini mengatakan ada sumber-sumber lain yang memberikan informasi begitu, Pak Idrus? Iya, betul. Seperti apa yang Pak Sarbini sampaikan. Jadi kita mendapati sumber kita kan yang ada di sana tidak hanya dari staf kita atau relawan kita yang kebetulan ada 3 orang di sana. Jadi dari partner-partner kita yang selalu membantu, yang memberikan informasi tentang keberadaannya dan segala macam informasi itu dari mereka. Betul, seperti itu. Jadi alhamdulillah masih dapat informasi yang valid tentang keadaan mereka. Oke, artinya lebih lancarkah begitu akses komunikasi dengan teman-teman sumber lain yang disebutkan itu, Pak? Ya, agak lumayan, cuma ada beberapa sumber ya, jadi yang bisa partner kita lah, yang selama ini mensupport tentang pembangunan rumah sakit kita. Oke, artinya berarti Mercy Indonesia hari ini memantau ketiga relawannya tidak hanya dari komunikasi dengan masing-masing anggota relawan ini Pak ya, tapi juga dengan sumber lain. Dengan pihak lain, ya. Oke,
Pak, boleh Anda ceritakan tadi kemudian saya ingat Pak Sardi mengatakan informasi dari Reza akan segera dievakuasi begitu ke selatan. Bagaimana prosesnya, bagaimana kondisi orang-orang yang masih berada di Rumah Sakit Indonesia berdasarkan informasi terakhir Pak yang didapat Mercy? Iya, yang kami ketahui bahwa informasi itu memang diminta, namun belum ada realisasinya seperti apa teknisnya, apakah ada badan PBB yang sana mengantarkan mereka ke dalam dua kantong tempat pengganti tempat pengungsian selain di rumah sakit, begitu. Baik, baik, oke. Jadi Ya, silakan, bagaimana Pak Idrus? ya artinya informasinya seperti itu yang kami dapati bahwa memang ada keinginan untuk diminta untuk mengosongkan atau mengosongkan rumah sakit, namun sampai saat ini juga belum ada kepastian bagaimana teknis dan siapa yang membackup atau memastikan keamanan begitu ya saat proses evakuasi. Oke, adakah informasi soal bagaimana kondisi stok medis begitu Pak di Rumah Sakit Indonesia di sana? Apakah mulai menipis? Apakah masih sanggup untuk menangani pasien-pasien yang terus berdatangan? Sudah minim Pak, sudah minim dan banyak yang kami dapat informasi sebagian sudah habis gitu ya. Jadi memang sangat parah sekali kalau memang harus segera di stop perang dulu di ceasefire untuk gencatan untuk membereskan masalah ini. Karena bantuan juga nggak lancar masuk ke dalam. Baik, baik. Pak Idrus, izinkan kami mengkonfirmasi sekali lagi, artinya ketiga WNI kita dalam kondisi sehat, begitu ya Pak? Bisa Anda lebih detail informasi sehatnya itu seperti apa begitu Pak? Ya, artinya tidak ada kena sesuatu apapun dari mereka, jadi yang berkenaan dengan penyerangan apapun atau psikis maupun fisik. Jadi itu yang kami dapati. Oke, jadi saya konfirmasi ulang, isu penangkapan itu tidak ada begitu Pak? Tidak terjadi kepada 3 WNI kita? Iya, betul. Oke, baik, baik. Tentu ini menjadi kabar gembira untuk kita semua bahwa memang tidak terjadi penangkapan dan 3 WNI kita yang juga relawan Mercy dalam kondisi sehat di sana. Terima kasih atas waktu dan informasi Anda. Sama-sama. Pak Idrus Alatas, Kepala Divisi Mas. Pembangunan Mercy. Selamat sore, sehat selalu Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore.